Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Lintang yang bertugas pada shift pagi hari ini. Sebelumnya benar Ibu dengan keluarga Bapak Malik? Betul, Sebenarnya Ibu dengan siapa kalau boleh tahu? saya ialah Sebagai istrinya. istrinya Pak Malik. Oke, baik. Jadi sesuai jadwal Pak Malik, bahwa Pak Malik besok pagi akan melakukan operasi, ya Ibu. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan terkait beberapa hal yang akan mempengaruhi operasi Pak Malik besok pagi. Jadi sesuai hasil pemeriksaan Pak Malik didapatkan kalau Pak Malik itu memiliki kebiasaan merokok, nggak Ibu? Nah, kebiasaan merokok ini juga mempengaruhi operasi Pak Malik besok pagi. Mungkin ini bisa dilihat dulu nggak Ibu? Ya, jadi kenapa sih kebiasaan merokok Pak Malik ini mempengaruhi prosedur Pak Malik operasi besok pagi? Karena yang pertama mungkin bisa dilihat nggak Ibu? Jadi Pak Malik ini besok pagi akan menjalani operasi dengan dibius umum, dibius total, seperti yang bisa dilihat nih, di mana dibius total ini akan membuat Pak Malik sepenuhnya tidak sadar selama operasi. Nah, teknik ini digunakan untuk operasi besar seperti operasi Pak Malik besok pagi, yaitu operasi operasi patah tulang, bagian sininya. Oke. Nah, kemudian operasi ini diberikan dengan dihirup gas Ibu. Jadi besok Pak Malik akan dipasang seperti masker oksigen itu, lalu gasnya dihirup lewat situ. Jadi kenapa kebiasaan merokok itu sangat mempengaruhi prosedur operasi bius total itu? Karena yang pertama ada beberapa resiko-resiko yang akan sangat mempengaruhi proses pembiusannya, Bu. Yang pertama, nanti merokok ini, kebiasaan merokoknya ini akan meningkatkan produksi lendir di dalam jalan nafas Pak Malik. Jadi nanti akan ada kemungkinan kalau Pak Malik akan mengalami sesak nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di rokok ini ada zat-zat yang akan menurunkan kadar hemoglobin. Hemoglobin ini kalau di darah itu yang mengikat oksigen. Jadi seperti tadi mungkin kembali lagi ke masalah sesak nafas tadi. Kemudian yang ketiga dapat diketahui juga Ibu. Jadi kami sempat membaca juga hasil pemeriksaannya Pak Malik tensinya agak tinggi. Jadi otomatis merokok juga mempengaruhi Bu dengan kondisi tensinya Pak Malik. Dan yang paling penting tentunya merokok ini akan menyebabkan kebutuhan obat biusnya ini naik karena di paru-parunya ada kotoran-kotoran yang bahasanya tuh istilahnya obat penyerapannya lebih lama atau butuh obatnya lebih banyak gitu Ibu. Nah, dari risiko-risiko tadi ada beberapa manfaat Ibu kalau misalkan Pak Malik ini akan menghentikan kebiasaan rokoknya. Yang pertama akan mengurangi komplikasi itu ya gangguan tambahan lah di luar dari harusnya Pak Malik nggak ada nih penyakit itu gitu. Dan mengkomplikasinya itu tentang seperti tadi jalan nafasnya mungkin sesak dan sebagainya. Yang kedua memperbaiki fungsi oksigen, fungsi pernafasan menjelang tindakan operasi besok. Kemudian kebiasaan berhenti dari kebiasaan merokok ini Bu akan menurunkan risiko infeksi dari luka yang disebabkan oleh operasi itu. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengurangi tadi yang sudah saya sebutkan, untuk mengurangi lendir yang kenapa sih lendir ini nanti bisa menyebabkan Pak Malik batuk waktu operasi. Kemudian seperti tadi yang sudah saya katakan yaitu untuk mengurangi tambahan dosis obat biusnya. Jadi kalau misalkan obat biusnya nih dalam dosis yang standar Ibu, dalam ukuran yang standar, nanti tuh dokter atau dokter anestesi atau perawat penata anestesinya bisa memprediksi Pak Malik nanti bangunnya jam berapa atau kondisinya seperti apa, dan Pak Malik bahkan bisa bangun lebih cepat dari biusnya seperti itu. Kemudian mungkin di halaman selanjutnya Ibu bisa dilihat. Jadi di sini bisa dilihat guys, sebagai wali Pak Malik, keluarga Pak Malik bisa membantu Pak Malik untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Yang pertama tips dari kami yaitu bisa menentukan
tanggal tepatnya kapan Pak Malik harus menghentikan kebiasaan merokoknya. Di sini bisa berhenti 4 sampai 8 minggu sebelum operasi, tapi melihat keadaan Pak Malik yang harus melakukan operasi besok, berarti minimal ibu minimal mulai 12 jam sebelum operasi besok bisa menghentikan rokoknya nggih. Yang kemudian ibu bisa apabila ada keluhan atau apabila ada yang ditanyakan bisa langsung diskusi saja dengan dokter atau perawat atau yang akan membantu Pak Malik selama sampai prosedur operasi besok. Kemudian bisa menghindari diri dulu dari lingkungan-lingkungan yang memicu kebiasaan merokoknya Pak Malik. Kemudian kebiasaan merokok ini bisa diganti dialihkan oleh aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan dan bermanfaat lah ibu. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak baca atau nonton sesuatu. Terus yang terakhir, kalau misalkan Pak Malik nanti ada keinginan merokok, gelisah, atau sulit tidur, itu tuh salah satu bahwa memang tubuhnya sedang pulih dari zat nikotin yang ada di rokok itu. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Dari ibu sendiri ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan? Ada sus yang mau saya tanyakan. Itu tuh kenapa ya suami saya tuh suka ngeyel banget dikasih tahu kalau berhenti merokok tuh. Saya tuh suka pusing dan lain-lain. Itu gimana ya ngasih taunya? Jadi ya seperti itu kan, memang di rokok tuh ada nikotin juga yang mungkin menyebabkan candu ya. Jadi susah untuk stopnya, tapi nggak apa-apa ibu diberitahu pelan-pelan, ditemenin, dikasih tahu pelan-pelan, terus diajaklah untuk melakukan sesuatu yang bisa mengalihkan kebiasaan rokoknya. Terus disupport aja, terus diberitahu juga Pak Malik ini tuh emang pengen rokok lagi atau gelisah dan sebagainya tuh, pusing tuh malah salah satu bentuk kalau misalkan tubuh tuh udah pulih dari nikotinnya gitu. Gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan ibu atau disampaikan lagi? Cukup sih sus, udah nggak ada lagi. Oke, kalau seperti itu saya yang mau tanya ibu, tanya sedikit mau konfirmasi. Jadi dikit aja, kenapa sih Pak Malik harus stop merokok sebelum operasi besok ibu? Itu tuh biar anestesinya tuh dosisnya sedikit gitu sus, biar bangunnya cepat gitu ya. Oke, dan kapan Pak Malik harus stop merokok minimal? Tadi di sini itu 12 jam sebelum operasi ya sus ya. Oke, iya betul ibu. Jadi sepertinya ibu sudah paham ya dari penjelasan saya tadi. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada sus. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin penjelasannya cukup sampai sini ya. Semoga semua prosedur operasi sampai setelah operasinya lancar semuanya, ya, bisa diikuti dengan baik. Amin. Sudah cukup? Udah cukup sus. Oke. Terima kasih sus. Oke, terima kasih juga ibu sudah meluangkan waktunya. Selamat pagi. Pagi.